Sebuah video viral di media sosial merekam konvoi belasan kendaraan di depan gerbang Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Video berdurasi 16 detik itu merekam belasan kendaraan roda 2 dan 4 mirip kendaraan dinas Brimob membunyikan sirene dan sempat berhenti di depan gerbang kantor Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan pada Senin malam. Rombongan konvoi sempat berkeliling mengitari kompleks Kejagung sambil menggeber knalpot. Diduga peristiwa ini berkaitan dengan kejadian sehari sebelumnya mengenai seorang anggota Densus 88 yang diduga tertangkap basah usai menguntit Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Pemirsa, Indonesia Corruption Watch atau ICW merilis laporan tahunannya hasil pemantauan tren penindakan korupsi pada tahun 2022. ICW menyoroti kinerja masing-masing aparat penegak hukum dalam menindak kasus korupsi dengan total kerugian negara sebesar 42,747 triliun rupiah. Pemirsa, sejumlah kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar ini pernah tercatat juga pernah diungkap oleh Polri, Kejaksaan Agung maupun KPK. Selain korupsi BTS 4G yang mencapai 8 triliun rupiah, juga ada korupsi Asabri sebesar 22,7 triliun hingga Surya Darmadi dengan kerugian negara mencapai 78 triliun rupiah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi di PT Timah Tbk. Dalam kasus ini, Kejaksaan mentaksir kerugian negara yang disebabkan akibat rusaknya lingkungan karena penambangan timah ilegal mencapai 271 triliun rupiah. Indonesia ini sebenarnya adalah sebuah negara yang begitu kaya raya. Tapi sayang sekali, sumber kekayaan kita banyak dinikmati oleh asing ketimbang dinikmati oleh masyarakatnya sendiri. Dan Indonesia hingga saat ini masih dibelenggu oleh masalah-masalah korupsi yang begitu sangat kronis. Meskipun Presiden Joko Widodo dulu pernah berjanji untuk memberantas korupsi sejak awal jabatannya. Tapi faktanya, sejumlah skandal-skandal besar korupsi pun tetap terjadi di bawah pemerintahannya. Berikut ini adalah 10 korupsi terbesar di era Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2024 yang menunjukkan betapa seriusnya masalah korupsi ini terjadi di Indonesia. Dan kali ini, melalui channel Civil Society, kita akan membahas masalah skandal-skandal besar korupsi yang banyak merugikan negara di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Skandal EKTP. Mega proyek KTP elektronik yang menjadi ladang korupsi bagi para pejabat tinggi merugikan negara hingga mencapai 2,3 triliun rupiah. Kasus ini yang menggurita melibatkan banyak pihak, perorangan, korporasi, bahkan juga tidak ketinggalan pejabat negara. Kali ini Indonesia dihebohkan dengan terbongkarnya korupsi proyek KTP elektronik yang menimbulkan kerugian negara hingga 2,3 triliun rupiah. Skandal EKTP yang mulai terungkap pada 2017 adalah salah satu korupsi terbesar di era Presiden Jokowi. Kasus ini pun melibatkan penggelapan dana proyek KTP elektronik yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Mantan Ketua DPR Setio Novanto menjadi salah satu tokoh kunci yang terjerat kasus ini. Di sini begitu mencerminkan betapa dalamnya masalah korupsi di kalangan para elit politik. Korupsi Jiwasraya. Badan Pemeriksa Keuangan BPK memastikan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya sebesar 16,81 triliun rupiah. Hal itu terdiri dari kerugian negara investasi saham sebesar 4,65 triliun rupiah dan kerugian negara akibat investasi dari reksadana sebesar 12,16 triliun rupiah. Majelis Hakim memvonis seumur hidup kepada 2 terdakwa kasus korupsi Jiwasraya. Mereka juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya tercatat menjadi yang terbesar dalam perkara kasus korupsi. Kasus Jiwasraya mencuat pada tahun 2019 dan kasus ini pun akhirnya mengejutkan banyak pihak karena negara mengalami kerugian mencapai 13,7 triliun rupiah. Perusahaan asuransi milik negara ini terlibat dalam praktek-praktek korupsi dan manipulasi investasi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi serta pengusaha. Kasus ini tidak hanya mencoreng citra BUMN, akan tetapi juga menambah daftar panjang kegagalan dari pengawasan pemerintah di era Presiden Jokowi.
kasus Asabri. Jaksa Agung dan Ketua BPK pada Senin kemarin menyampaikan penghitungan kerugian negara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana investasi PT Asabri. Jumlah kerugian dalam kasus ini mencapai 22,76 triliun rupiah. Kami sudah menerima bukti hasil perhitungan kerugian untuk PT Asabri dan tanggal 28 Mei kami telah menyerahkan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti pada tahap 2, pada tahap penuntutan. Dan kerugian negara 22,78 triliun. Kasus korupsi Asabri yang terungkap pada tahun 2020 kembali mengguncang Indonesia. Perusahaan asuransi milik TNI Polri ini mengalami kerugian negara yaitu sebesar 23,7 triliun rupiah. Dan skandal korupsi ini melibatkan pejabat internal serta pihak-pihak eksternal. Kasus ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan serta regulasi di sektor asuransi. Suap Bupati Kutai Timur. KPK membawa tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kutai Timur. Tersangka Deki Arianto merupakan salah satu dari 7 tersangka yang telah ditetapkan KPK dari hasil OTT Kamis lalu. Uang tunai 170 juta rupiah, sejumlah buku tabungan dengan saldo 4,8 miliar rupiah, dan sertifikat deposito 1,2 miliar rupiah jadi bukti KPK saat menangkap 16 orang pada 2 Juli 2020 di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur. 2 diantaranya pasangan suami istri, Bupati Kutai Timur dan Ketua DPRD Kutai Timur. Mereka ditangkap gara-gara menerima uang terkait proyek infrastruktur. Penerimaan sejumlah uang tersebut diduga karena pertama, ISM selaku Bupati menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran. Kedua, EU selaku Ketua DPRD melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang terkait pekerjaan di Pemkat Kutai Timur. Ketiga, MUS selaku kepercayaan Bupati melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan PU Kabupaten Kutai Timur. Keempat, SUR selaku Kepala BPKAD mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10% dari jumlah pencairan. Pada tahun 2020, Bupati Kutai Timur Ismunandar ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan, yaitu terkait kasus suap infrastruktur. Skandal ini menunjukkan betapa korupsi masih merajalela di tingkat pemerintahan daerah. Di sini juga mencerminkan begitu ringkih dan lemahnya kontrol dari pemerintah pusat. Suap Benur Edi Prabowo. Setelah hampir 24 jam ditangkap dan menjalani pemeriksaan oleh KPK, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengenakan rompi oranye dan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyatakan pada 21 hingga 23 November, KPK menerima informasi adanya transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan bagi kepentingan penyelenggaraan negara bagi kepentingan pembelian sejumlah barang mewah di luar wilayah Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap pada November 2020 karena menerima suap terkait ekspor benih lobster. Kasus korupsi ini pun kemudian menjadi tamparan keras bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Karena kasus ini melibatkan seorang menteri yang seharusnya menjaga kekayaan laut Indonesia, namun malah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Suap pejabat Kemensos, Juliari Batubara. Mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara dituntut 11 tahun penjara atas suap yang diterimanya dalam proyek Bansos COVID-19. Secara keseluruhan
ruang persidangan ini. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan Juliari terbukti secara sah menerima suap dari proyek pengadaan Bansos COVID-19 tahun 2020. Untuk itu, Jaksa menuntut Juliari dengan pidana penjara 11 tahun dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Selain itu, Jaksa juga menuntut Juliari membayar uang pengganti kepada negara senilai 14 miliar 557 juta 450 ribu rupiah, serta mencabut hak politik selama 4 tahun setelah terdakwa menyelesaikan hukuman pidana. Juliari Batubara, sang Menteri Sosial, ditangkap oleh KPK pada Desember 2020 karena menerima suap terkait bantuan sosial COVID-19. Skandal ini begitu sangat menyakitkan, mengingat dana tersebut seharusnya digunakan untuk membantu rakyat yang terdampak pandemi. Alih-alih menolong, korupsi ini malah memperburuk penderitaan rakyat Indonesia. Korupsi pembangunan PLTU Riau I menyatakan terdakwa Idrus Marham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam kedua. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 150 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Kasus korupsi proyek PLTU Riau I telah menyeret sejumlah pejabat tinggi, termasuk mantan Menteri Sosial, yaitu Idrus Marham. Proyek ini terindikasi korupsi dengan kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah. Di sini sangat membuktikan serta memperlihatkan kepada masyarakat bahwa proyek energi ini pun juga tidak luput dari praktek-praktek korupsi. Skandal BPJS Kesehatan. Informasi selanjutnya, Saudara, perwakilan buruh yang tergabung dalam Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia atau PPMI sore ini berunjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta menuntut pengusutan sejumlah kasus mega korupsi. Selain kasus korupsi dana Bansos, pengunjuk rasa juga menyampaikan keprihatinannya atas dugaan korupsi Asabri hingga Jiwasraya. Pendemo juga menuntut dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan untuk diusut. Hal ini jadi tuntutan terkait dengan banyaknya pekerja yang kesulitan untuk bisa mencairkan dana di BPJS Ketenagakerjaan. Skandal BPJS Kesehatan yang terungkap pada tahun 2021 akhirnya menguak korupsi dalam pengelolaan dana kesehatan. Dana yang seharusnya untuk kesehatan rakyat pun disalahgunakan serta dijadikan bancaan oleh oknum-oknum pejabat untuk kepentingan pribadi. Kasus ini pun sekaligus menunjukkan pada sektor kesehatan pun pemerintah terbukti lemah dalam tata kelola di sektor kesehatan. Kasus korupsi Garuda Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir meyakini Kementerian Keuangan akan menindaklanjuti kasus penyelundupan motor Harley Davidson yang diduga dilakukan Direktur Utama Garuda Indonesia. Terlebih terdapatnya kerugian negara dalam kasus ini, Saudara. Pemerintah memastikan penyelundupan motor Harley Davidson yang diduga dilakukan di Rut PT Garuda Indonesia Ari Askara terancam hukuman pidana penjara. Hal ini disampaikan oleh Menteri BUMN saat melakukan jumpa pers bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada Kamis sore. Kerugian akibat kasus penyelundupan ini, Saudara, diduga mencapai 1,5 miliar rupiah. Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askara dipecat pada 2019 setelah terbukti terlibat dalam kasus penyelundupan motor Harley Davidson serta sepeda motor Brampton. Meski terkesan sepele, kasus ini menunjukkan betapa korupsi bisa menyusup ke setiap lini-lini perusahaan negara, bahkan di industri penerbangan yang seharusnya bersih dan transparan. Kasus korupsi BTS. Setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5
tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku Menteri. Kerugian pada kasus ini telah dihitung oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mencapai 8,3 triliun rupiah. Dalam proyek ini, Johnny G. Plate memang berperan sebagai pengguna anggaran. Oleh sebab itu, tim penyidik juga mengklarifikasi soal pencairan anggaran yang dipaksa mencapai 100%. Padahal kenyataannya banyak pembangunan tower BTS yang terbengkalai. Kasus korupsi proyek Bus Transceiver Station atau BTS yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate tersebut dituduh telah menyalahgunakan dana program penyediaan infrastruktur telekomunikasi atau yang disebut dengan bakti. Proyek ini semula bertujuan untuk memperluas jaringan telekomunikasi di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Johnny G. Plate diduga terlibat dalam penggelembungan anggaran dan menerima suap serta gratifikasi terkait proyek tersebut. Akibat tindakannya tersebut, negara pun mengalami kerugian, yaitu sekitar 8 triliun rupiah. Saat ini, Johnny G. Plate tengah menjalani proses hukum setelah ditetapkan tersangka oleh KPK serta Kejaksaan Agung. Kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Di antara yang saya sebutkan tersebut adalah mega korupsi dengan kerugian negara yang begitu fantastis. Ini belum termasuk puluhan kasus-kasus korupsi yang lain yang hampir terjadi dalam semua lini dan sendi-sendi di jaringan pemerintahan lainnya. Dan kasus-kasus korupsi ini sangat mencoreng nama Indonesia di mata dunia internasional yang sudah sangat tentu sangat berdampak atas kemajuan negeri ini. Meskipun Presiden Jokowi dulu pernah berjanji untuk meminimalisir dan mencegah korupsi agar tidak banyak terjadi di bawah pemerintahannya, tapi kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa selama 10 tahun masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi dianggap telah gagal menjadikan pemerintahan di masanya bersih dari korupsi. Pemerintahan di era Presiden Jokowi gagal menjadikan prioritas utama reformasi hukum yang lebih tegas, pengawasan yang lebih ketat, dan membersihkan negara dari budaya korupsi. Bahkan sebagian pengamat korupsi banyak yang mengatakan bahwa di era Presiden Jokowi saat ini, korupsi hampir terjadi di berbagai lembaga pemerintahan. Korupsi jadi salah satu masalah rumit yang dihadapi Indonesia dari tahun ke tahun. Banyak kita saksikan kasus-kasus tindak pidana korupsi, namun nyatanya pemerintah tidak banyak belajar soal ini. Soal perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan dan sarana untuk kepentingan diri sendiri. Kita bahas soal ranking indeks persepsi korupsi Indonesia yang kini turun kembali bersama dengan Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, ada Wawan Suyatmiko. Kan secara skor kita stagnan gitu ya, di skor 34 pada tahun 2022 dan kemudian di tahun 2023 ini 34 juga. Namun memang skornya dari 110 menjadi 115 dan ini menjadi penanda gitu ya, karena skor itu 0 sampai 100 gitu ya, 0 artinya korup, 100 itu bersih gitu. Dan kemudian kita ada di angka 34 stagnan. Artinya apa? Bahwa sebenarnya sepanjang tahun 2023 tidak ada pemberantasan korupsi yang cukup berarti gitu ya, karena keadaannya stagnan, tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya ketika kita bicara soal pemberantasan korupsi sepanjang tahun 2023. Tapi pada inti besarnya adalah bahwa sepanjang tahun 2023 kita tidak mempunyai upaya pemberantasan korupsi yang sangat signifikan gitu ya. Begitu masifnya skandal-skandal korupsi ini terjadi hingga indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index menempatkan Indonesia pada peringkat 65 dari 180 negara dengan kasus korupsi terbanyak di dunia. Dan yang saya ulas di atas tentang maraknya kasus-kasus mega korupsi yang terjadi di era Presiden Jokowi ini, semuanya adalah fakta dan realita yang terjadi saat ini, tidak ditambah-tambahi ataupun dikurangi. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Dan sampai jumpa dalam video-video kami berikutnya.